Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi B 2018 akan mengulas salah satu learning management system di sebuah platform yang bernama Savima Edlink. Apa itu Savima Edlink? Savima Edlink adalah sebuah aplikasi atau media pembelajaran elektronik yang digunakan untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran. Savima Edlink dibuat oleh PT Sentra Vidya Utama atau Savima, sebuah perusahaan konsultan dan pengembang teknologi informasi yang didirikan pada tahun 2004. Dalam aplikasi ini kita bisa memperoleh berbagai informasi, materi perkuliahan, dan memberikan tugas menjadi lebih mudah hanya dalam genggaman. Savima Edlink memiliki manfaat bagi dosen, karena di Savima Edlink, kelas bisa disinkronisasi dengan Siakat, dosen juga bisa memberikan materi, membagikan tugas, mengoreksi dan memberi nilai langsung ke mahasiswa, membuat kuis dan mengetahui peluang curang mahasiswa saat mengerjakan, melihat laporan aktivitas dengan mudah, melihat progres mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan kuis, sekaligus dapat melakukan video conference tanpa batas waktu. Selain memiliki manfaat bagi dosen, Savima Edlink juga memiliki manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama adalah mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan materi pada saat pembelajaran jarak jauh, mempermudah mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, memudahkan mahasiswa berinteraksi dengan dosen maupun dengan mahasiswa yang lain, serta mendapatkan ilmu baru saat diskusi melalui room chat. Lantas bagaimana sih tampilan dari Savima Edlink itu? Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sebelum masuk ke Savima Edlink. Nah, ini adalah tampilan ketika kita berhasil masuk ke Savima Edlink, yaitu yang di atas sana tertera beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah, dan di beranda juga ada tampilan timeline yang berisi berita-berita baru. Selanjutnya pada fitur bertuliskan ruang kelas, di sini tampilannya seperti ini, dan karena Savima Edlink tadi bisa disinkronisasi dengan Siakat, maka kita bisa menyambungkan akun perguruan tinggi kita. Selanjutnya pada fitur ruang obrolan. Jadi di sini kita bisa melakukan percakapan dengan mahasiswa lain maupun dengan dosen. Nah, ini adalah tampilan pada fitur jelajah. Kita bisa membaca beberapa berita yang berkaitan dengan dunia kerja maupun soft skill. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bagaimana cara login di Savima Edlink. Yang pertama, silahkan ketik Savima Edlink pada kolom search di Google dan silahkan klik Savima Edlink. Selanjutnya silahkan klik masuk. Selanjutnya tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Silahkan daftar jika belum punya akun. Jika sudah punya akun, silahkan masuk menggunakan akun Siakat maupun Google dan selanjutnya klik masuk. Oke, kami juga akan mentutorialkan cara membuat kelas di Savima Edlink. Yang pertama adalah klik ruang kelas, selanjutnya pilih umum, dan klik tambahkan kelas. Setelah itu, silakan masukkan nama mata kuliah, masukkan nama kelas, isi deskripsi kelas, pilih tipe kelas, dan klik buat. Ini adalah tampilan jika kelas sudah terbuat. Nah, silahkan salin pin kelas dan dibagikan kepada mahasiswa. Oke, selanjutnya bagaimana cara gabung kelas? Nah, cara gabung kelas silahkan masuk dengan akun mahasiswa Anda. Selanjutnya, pilih tambah kelas, klik gabung kelas, dan masukkan pin kelas yang sudah diberikan oleh dosen. Lalu, klik gabung. Selanjutnya, dalam mengelola kelas, terutama membagikan materi, yang harus dilakukan adalah isi kelas yang akan dibagikan materi, masukkan sesi materi, masukkan topik sesi, dan klik langkah berikutnya. Setelah langkah berikutnya diklik, silahkan isi judul materi, masukkan materi yang bisa dibagikan entah berupa dokumen, gambar, ataupun video, dan klik langkah berikutnya. Selanjutnya, apabila diperlukan catatan, silahkan masukkan catatan dan pilih kapan materi akan dibagikan, sekarang atau nanti,
Selanjutnya, klik bagikan sekarang. Ketika sudah diklik, maka materi sudah tersedia di stream mata kuliah Sistematika Hewan. Ini sebagai contoh. Selanjutnya adalah cara membuat tugas. Silahkan masukkan di kelas mana tugas akan dibagikan, pilih sesi, masukkan topik sesi, dan klik langkah berikutnya. Setelah diklik selanjutnya, silahkan masukkan judul tugas, masukkan berkas tugas yang berupa dokumen, gambar, atau video, dan klik langkah berikutnya. Setelah itu, masukkan catatan apabila diperlukan, tambahkan batas waktu pengumpulan tugas, pilih kapan tugas dibagikan, sekarang atau nanti, selanjutnya klik bagikan sekarang. Setelah diklik, maka tugas sudah tersedia di stream mata kuliah. Selanjutnya adalah cara membuat kuis. Silahkan klik icon kuis dan pilih cara yang seperti tugas tadi. Lalu silahkan masukkan judul kuis dan klik tampilkan laporan kepada peserta setelah selesai kuis. Bisa ditampilkan, bisa juga tidak. Dan masukkan pertanyaan kuis. Setelah memasukkan pertanyaan kuis, silahkan masukkan bobot atau nilai di setiap pertanyaan. Masukkan opsi jawaban jika itu pilihan ganda. Jika esai, maka pilih isian singkat. Selanjutnya, klik simpan pertanyaan. Lakukan langkah 8-11 untuk membuat pertanyaan. Jika pertanyaan sudah cukup, klik langkah berikutnya. Setelah itu, silahkan masukkan catatan yang diperlukan. Tambahkan batas waktu pengerjaan. Kapan kuis akan dibagikan, silahkan pilih sekarang atau nanti. Klik bagikan sekarang, maka kuis sudah tersedia di stream kelas. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan Sevima Edlink. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada Sevima Edlink. Sevima Edlink memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah digunakan. Jadi, Sevima Edlink itu bisa dicari melalui laman internet ataupun diunduh melalui Play Store. Dan pendaftaran akun media ini menggunakan akun pribadi dengan sandi sesuai keinginan pribadi. Selanjutnya, penggunaan media ini tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Teknologinya menyediakan interaksi antara mahasiswa dan juga dosen, memiliki fitur yang lengkap, mempunyai sistem keamanan atau privasi yang bagus, dan secara keseluruhan teknologi yang terdapat pada media ini mudah dipahami dan dipelajari dengan sendiri. Nah, untuk kekurangannya hanya ada dua. Yang pertama adalah jelas karena ini berbasis internet, sangat bergantung pada jaringan internet. Jika jaringan sedang lambat, maka proses pembelajaran pun akan terhambat, terutama jika sedang melakukan ujian atau kuis. Yang kedua adalah harus memiliki email, karena jika mendaftar harus menggunakan email, baik email melalui Gmail ataupun menggunakan siakat tadi. Nah, itu tadi merupakan ulasan kami terhadap salah satu LMS, yaitu Sevima Edlink. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.